Teorema Pitagoras. Apa itu Teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah teori yang menunjukkan hubungan antara sisi dalam segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Atau teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Nah, seperti terlihat pada gambar, sisi miringnya itu C, lalu sisi siku-sikunya itu ada A dan B. Maka, sesuai dengan rumus Pitagoras, didapatkan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Hal yang sama bisa kita lakukan dengan yang lain, jadinya dengan hubungan itu kita bisa lihat bahwa A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Hubungan ini juga kita bisa gunakan untuk mencari sisi B, di mana B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat, atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita dapat menentukan panjang sebuah sisi pada segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lainnya diketahui. Atau kita bisa menentukan panjang sisi yang lain ketika dua panjang sisi yang lainnya diketahui. Bambu yang panjangnya 48 cm menjadi dua bagian sama panjang, sedangkan bambu berukuran 42 cm terbagi menjadi 10 cm dan 32 cm. Pertanyaannya adalah, berapa banyak benang yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang tersebut? Maka seperti yang sudah-sudah kita kumpulkan dulu yang kita ketahui. Kita ketahui bambu panjangnya 48 cm, dua bagiannya sama panjang, berarti ini bambu yang menjadi sayap nih. Makanya panjangnya sama. Kemudian ada lagi bambu berukuran 42 cm terbagi menjadi 10 cm dan 32 cm. Ini berarti bambu yang di tengah. Yang 10 cm yang biasanya di atas, 32 cm yang di bawah. Kita misalkan bambu dengan ukuran 48 cm yaitu panjangnya itu PR, dan bambu dengan ukuran 42 cm panjangnya SQ. Nah, untuk menghitung panjang benang minimum yang diperlukan untuk membuat layang-layang ini, itu sebenarnya kita sedang menghitung keliling dari layang-layang PQRS, di mana keempat sisi yang ada itu kita jumlahkan. Jadi keliling layang-layang PQRS itu sama dengan panjang PQ ditambah panjang QR ditambah panjang RS dan ditambah panjang SP. Nah, kita lihat, tinggal misalkan panjang PS, kita dapatkan panjang PS dari mana? Dengan teorema Pitagoras, di mana PS itu adalah hipotenusanya atau sisi miringnya, kemudian sisi siku-sikunya itu adalah PT dan TS. Nah, kita masukkan PS kuadrat sama dengan PT kuadrat ditambah dengan TS kuadrat, sama dengan 24 kuadrat tambah 10 kuadrat, sehingga diperolehlah PS sama dengan 26 cm. Kemudian PQ itu sisi miring dengan sisi siku-sikunya 24 atau PT dengan TQ. Kita lihat PQ kuadrat sama dengan PT kuadrat ditambah dengan TQ kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah dengan 32 kuadrat, sehingga diperoleh PQ sama dengan 40 cm. Maka keliling layang-layang PQRS itu sama dengan 2 kali 26 cm ditambah dengan 40 cm, sama dengan 132 cm. Jadi, banyaknya atau panjang minimum benang yang kita butuhkan untuk membuat layang-layang PQRS adalah 132 cm.